siapapun yang penting ada sosialnya. Ya karakternya memang karakter Cina. Ya, bukan berarti jelek. Ya nggak apa-apa gitu, dia mau kok. Ya, dan memang dia sudah banyak berbuat juga. Dan orangnya baik. Walaupun kaku, kasar tapi baik. Itu kenal saya sebelum ada KKI juga sudah kenal. Makanya dia kadang-kala dia keluar grup baru ngasih tahu. Udah wajar kalau bagi saya. Nggak ada yang membuat terikat atau beban. Nah, di KKI itu nggak ada. Gitu. Nanti kalau misalnya Kabupaten Sukabumi merasa sudah mampu terus keluar dari KKI nggak apa-apa. Karena apa? KKI itu sosial. Kan kita nggak tahu motivasi orang itu awalnya seperti apa, dipertahankan sampai kemana, kan kita nggak tahu. Jadi saya nggak mau melebihi Tuhan. Nah, yang penting ketika KKI Sukabumi nanti sudah berjalan terus dia mengundurkan diri dari KKI, tetap dengan itu saya nggak nuntut apapun. Artinya kita cukup berbangga bisa membuat Kabupaten Sukabumi itu berjalan. Nah, jadi kalau sosial menurut saya kayak gitu. Sosial itu sama sekali nggak menghitung keuntungan. Makanya kemarin juga sempat saya sampaikan, kalau mau bermitra dengan KKI yang nggak berisiko ya sosial itu tapi tetap ada batasnya ya, karena KKI itu sosial dan ekonomi. Kalau ekonomi pasti bisnis. Jadi kalau permodalan yang diajukan aja sosial. Ketika diajukan sosial, saya ditipu, saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sosial. Tapi kalau bisnis ada efeknya, karena ada perjanjian. Ya kalau perjanjian dengan lembaga itu pasti ada kekuatan hukumnya. Ya kadangkala saya pemaaf, tapi kalau permintaan dari pengurus itu memberi pelajaran kan mau nggak mau. Ya kan KKI ini bukan saya sendiri. Ya, kalau saya sebetulnya orang minta bantuan atau utang dia kabur ya nggak apa-apa. Gitu. Mau ngapain? Artinya orang kabur itu berarti nggak bisa bayar. Masa kita kejar pun ya juga percuma gitu menurut saya. Ketemu juga paling minta maaf. Gitu. Kan gitu ya kan. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah untuk ketua-ketua ini sebetulnya yang dilakukan pertama itu membuat konsep. Nah, terutama yang diutamakan itu konsep ekonominya. Nah, konsep ekonomi itu bagaimana cara menghasilkan uang. Cara menghasilkan uang itu macam-macam. Ya, namanya gotong royong itu ya saling mengisi. Misalnya nggak tahu cara bikin konsepnya, seperti tadi dari Rumpin gitu ya, dia nggak tahu konsepnya, tapi saya punya lahan. Oh itu bagus sekali. Atau orang nggak punya lahan, nggak punya uang, tapi punya ide. Gimana ketua kalau kita bikin begini? Wah bagus juga tuh. Ya, nah itu gotong royong. Gotong royong itu nggak ngukur gitu. Ya, jangan ngukur ini kerjanya lebih keras, itu duitnya banyak, nggak ada. Gitu. Yang punya duit ya silakan sumbangkan duit. Yang punya tenaga sumbangkan tenaga. Seperti kita kalau zaman dulu itu kalau bikin rumah, ya kan nggak ada itu gotong royong itu kewajibannya kamu bawa cangkul ya, padahal dia nggak punya cangkul. Yang nggak punya cangkul, yang nggak punya sabit, yang nggak punya sapu, ya bawa makanan gitu. Kalau nggak punya semuanya ya dia datang menghibur gitu, dia melawat. Nah, otomatis orang kan yang kerja nggak capek gitu. Ada kayak gitu itu ada gitu. Itu artinya gotong royong itu dulu nenek moyang kita mewariskan itu luar biasa sebetulnya. Jadi nggak saling mengukur. Orang kerja bakti itu nggak saling mengukur. Kalau dia masih dalam suatu wilayah itu ngomongin orang kerja bakti, bapak itu mah kalau kerja bakti nggak bawa apa-apa, ngerokok, ketawa-ketawa gitu. Itu namanya nggak kerja bakti. Kalau kerja bakti itu sosial, sukarela. Itu nggak ada tuntutan. Ya kan, lu mau nyangkul aja lu. Ya. Kalau malas nyangkul ya nyapu. Ya, artinya ada fungsi di situ, tetap ada fungsi. Ya seperti itu. Nah, maksudnya konsep ekonomi itu bagaimana mengelola sumber dayanya, ya kan, untuk dihasilkan uang. Ya kan? Nggak usah, kalau terutama ini Sukabumi dulu ya, nggak usah berpikir yang terlalu jauh. Misalnya ada singkong dan keripik ini kan bisa jadikan komoditas utama dulu, ya kan? Supaya apa? Supaya cepat jalan, ya kan? Kenapa? Karena ini sudah dicontohkan, ini hasilnya bagus.
terlepas nanti di kemudian hari ini nggak menguntungkan ya kita ganti kan nggak masalah gitu. Tapi kan ada yang sudah dilakukan dulu. Kalau pengennya sih sebetulnya, kalau kepengennya ya ini digali ada emasnya. Ya dong, ya kan emas itu mahal gitu. Tapi kan ya nggak mungkin gitu, ya kan itu kan sia-sia lah gitu ya kan. Ya siapa tahu nggak ada emasnya, siapa tahu ada emasnya, nggak usah gambling gitu. Jadi kalau kita berbuat itu yang nyata aja. Terlepas nanti pas dicangkul tiba-tiba ada emasnya ya nggak tahu juga kan namanya kayak gitu. Itu jangan jadi tujuan utama yang ini yang terlalu besar gitu. Ya, kenapa? Tetap biar bagaimanapun kita ini rakyat. Ya, rakyat itu ya seperti ini ya, rakyatan lah. Nah gitu nanti mungkin dibikin konsep menanam singkong yang baik, ya kan, jaraknya berapa, ya kan, bibitnya yang terbaik dari mana, ya kan. Artinya ketika kita dapat bibit yang terbaik itu jangan kita belanja bibit terus, kalau bisa pembibitannya juga bagaimana. Jadi kita nggak saya pengennya itu mandiri, itu nggak tergantung sama siapapun selain sama Tuhan gitu. Ya, jadi harus detail gitu. Kalaupun nanti jadi juga jangan takut, wah kalau ketua kakak ini detail banget ya, pusing juga gua ya kan. Nggak usah, yang penting detail menurut ukurannya masing-masing. Nanti kalau kurang detail pasti ditambahin. Ya, misalnya kalau saya, bagaimana kalau begini? Ini ada yang pembina nih, Kang, itu Sukabumi kalau dibikin begini bagaimana? Itu pasti ada. Bendum juga kadang-kala workshop kalau di sana. Itu supaya singkong ini supaya hasilnya maksimal, gimana diadakan pengajian gitu? Ya boleh. Boleh, itu macam-macam lah ya kan. Ya, boleh dicoba gitu. Selama yang baik kenapa enggak? Ya, nah seperti itu dibikin konsepnya semaksimal mungkin aja teh. Ya kan, misalnya ini nanti gampang sih sekarang kita itu nggak perlu ke perpustakaan, nggak perlu kemana, tinggal buka Google cara menanam singkong nanti coba dilihat, ya kan. Nah seperti itu ya kan. Kalau tenaga ahli kita bisa hubungi, ya kan. Itu teman-teman banyak lah ya kan. Artinya kita coba dimatangkan dulu. Jadi tahap pertama itu konsepnya ada dulu. Ya kan? Kalau nggak ada konsepnya ya nanti debat kusir, pepesan kosong. Ini ngomongan ini kalau nggak ada konsep, pepesan kosong, sampai rumah pasti lupa lagi. Ya, lupa lagi, terus enak-enak ya kan mengharapkan modal turun. Lah modal turun itu kan dari konsep. Ya, konsep itu bagaimana gini? Lah ini pembagiannya bagaimana? Ya, nah itu juga termasuk pembagian hasilnya. Ya kan? Nah nanti dari konsep yang dibikin itu nanti pasti disempurnakan. Ya kan? Nah disempurnakan untuk dijalankan. Ya kan? Seperti itu. Terus itu konsep dulu ya. Konsep itu dari mulai ya pengolahan itu dari mulai pembibitannya, terus penanamannya sampai masa panen, ya kan, jual kemana, hasilnya berapa, dibagi berapa orang, ya, dibagi berapa orang itu bukan orang, maksudnya pengurus, ya kan? Makanya kalau saya menyarankan pengurus jangan usah gemuk-gemuk, ya kan, jangan kayak ormas LSM, ya kan, sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3, ya kan, sekretaris 1 aja gak ada kerjanya ngapain 3 gitu. Itu terlalu banyak pengeluaran nanti gitu, ujung-ujungnya mereka merasa penting, kalau ada duitnya pasti merasa penting, gue kan sekretaris gitu. Nah kayak gitu itu nggak baik gitu. Jadi dinamis saja, kritis itu dinamis, berkembang gitu. Ya, nggak mentok. Ya, misalnya nanti ketua sekretaris bendahara gitu, misalnya nanti Sukabumi ini juga mau mengadakan koperasi, ketua bidang koperasi, nah siapa tuh gitu. Yang penting ada dulu, masalah ilmunya kan nanti bisa sama-sama belajar. Gampang kok itu ilmunya gitu. Ya, nah seperti itu. Terus nanti kalau misalnya ini nanti dibikin bidang usaha apa, keripik atau apa, ketua bidang keripik gitu, ketua bidang singkong goreng, artinya dia memang ditugaskan untuk bidang itu sehingga nanti dapat bagian ya, jadi adil gitu, adilnya di situ. Nah masalah ini orang ini nggak bisa, nggak usah cari orang yang bisa. Kalau orang yang bisa itu pasti kerja. Iya dong, kalau enggak dia usaha sendiri gitu. Dan orang itu nggak bisa dulu, baru kita ajarin. Ya, kita ajarin sama-sama. Kalau pas ketemu ngobrol, ya Pak gimana sih goreng singkong yang baik? Ya kalau saya nggak ngerti juga nanya ke yang lain, Mas goreng singkong yang baik itu bagaimana? Oh kalau bapakku dulu itu begini. Oh ini kan. Coba itu kan berkembang tuh. Seperti itu ya. Jadi untuk susunan pengurus itu
birokratis atau formal itu nggak terlalu penting bagi saya. Makanya kalau ada ketua provinsi mengundurkan diri, saya masa bodoh. Kenapa? Karena saya ini konsepnya gini, saya mengajak semuanya untuk maju bersama-sama, ya kan? Saya hidup, yang lain juga hidup. Ya kan? Saya sejahtera, yang lain juga sejahtera. Nah, juga menyejahterakan yang lain-lain lagi. Terus aja itu merambat seperti kanker kan bagus. Ya, nggak usah muluk-muluk Kabupaten Sukabumi mikirin kota Sukabumi, nggak usah. Tapi kalau ada yang mau bergabung di kota Sukabumi, silahkan aja bikin. Dikasih tahu seperti ini, ya kan. Terus mereferensikan orang itu juga nggak usah beban gitu. Wah, takutnya nanti dia nipu. Ya. Ada kok yang direferensikan orang, ternyata dia nipu. Orangnya minta maaf sama saya, nggak usah minta maaf. Yang namanya mereferensikan orang kan nggak tahu. Ya. Pasti orang kalau butuh itu pasti ngomongnya baik-baik. Itu umum gitu. Makanya kalau saya itu ada referensi Abdul Malik gitu ya. Itu ketua Banten tuh referensinya Abdul Malik gitu. Dia bikin ulah begini ternyata penyakitnya banyak. Abdul Maliknya minta maaf itu nggak perlu kan. Siapa yang bisa menjamin orang? Menjamin diri sendiri aja susah. Ya, menjamin diri sendiri aja susah. Saya kalau goal ini saya mau bayar zakat, saya mau santuni anak yatim, begitu goal belum tentu. Ayo taruhan sama saya ya. Banyak kebutuhan baru. Wah, kita udah lama nggak ke pantai. Yuk kita ke pantai, tapi jangan Pelabuhan Ratu, bosen Bali. Padahal pantainya sama aja, asin-asin juga ya. Ya, nah akhirnya dengan itu lupa janji awalnya. Itu sering kayak gitu. Makanya kita perlu bersama-sama itu juga saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan. Saya senang Pak Ketum waktu itu ngomong begini bagaimana gitu. Saya pasti jawab kok. Ya, dan saya konsekuen dengan apa yang saya ucapkan. Nah, jadi seperti itu. Aku nggak mau deket yang jauh. Terus struktur pengurusnya kan masih tetap itu. Maunya Itu kewenangan penuh. Nah setelah itu nanti kita godok sama-sama berapa biayanya. Ya biaya itu juga kalau bisa data itu cari tahu. Ya kan misalnya nyangkul itu berapa, ngolah tanah dulu toh, gitu ya. Ngolah tanah, terus bibitnya harganya berapa, ya kan. Terus kalau butuh pupuk itu bagaimana, ya kan. Bahkan nanti untuk operasional itu juga bisa kasbon, ya, kasbon dulu bisa. Kalau untuk usaha itu namanya kasbon, ya. Tapi kalau bukan untuk usaha, misalnya saya mau mengunjungi warga Cimelati sakit gitu. Ya, nah itu bukan kasbon. Artinya transportasi itu kalau untuk sosial ya nggak kasbon. Tapi kalau untuk bisnis ya kasbon gitu. Kenapa? Karena nanti ada hasil. Ada hasil di situ ya kembalikan aja kasbonnya. Gitu. Boleh. Gitu. Artinya nanti kita juga akan bantu untuk mengarahkan dan lain-lain itu yang paling penting teh. Ya kan? Untuk koperasi juga sudah mulai dipersiapkan terutama struktur pengurus. Ya, jadi nanti ketika koperasi pusat resmi ya kan tinggal buka itu ya kan. Jadi nanti untuk koperasi itu nanti kita masukkan ke grup koperasi ya, karena corona ini ngaco semuanya, jadi grup-grup KKI ini banyak yang ngaco juga ya, nggak disiplin. Kemarin saya sempat bersih tegang sama ketua Lampung ya kan, masalah disiplin. Dan saya nge-share sesuatu ke grup UMKM atau apa gitu ya, dia protes gitu. Terus dia bilang nggak disiplin gitu. Mau saya disiplinkan, nggak akan sanggup. Disiplin itu nggak akan sanggup orang. Salah sedikit buang. Disiplin itu konsisten, kontinu. Yang bisa disiplin itu cuma robot. Yang bisa disiplin itu cuma robot, asli cuma robot. Kita aja disuruh sholat 5 waktu. Kalau enggak nanti masuk neraka aja, kadang kita malas sholatnya. Ya kan nggak bisa disiplin gitu. Udah ditakut-takutin neraka, lo tetap aja nggak disiplin gitu. Apalagi untuk hal-hal yang di luar itu, yang ancamannya cuma dimaafkan atau penjara kan. Ya, jadi bohong itu disiplin gitu. Makanya nggak bisa diterapkan. Artinya juga bukan berarti ngawur-ngawuran, nanti juga ditertibkan. Ya kan. Ya kalau misalnya melanggar dikasih peraturan dulu. Ya kan, kalau ngesir yang tidak di bidangnya 1 kali, 2 kali, 3 kali dikeluarkan gitu ya kita keluarkan. Ya, seperti itu. Kalau di grup itu saya sementara ini masih sendiri, nggak apa-apa. Kalau saya juga nggak nyalahkan orang lain. Nah,
Cuman kadangkala agak kesal gitu ya kan. Ibaratnya kalau di rumah saja itu kan banyak waktu gitu. Makanya ketika pengurus nasional itu nggak monitor grup, nggak ini, saya kadang kesal gitu. Kesalnya apa? Kan di rumah saja, masa sih apa di rumah itu nungguin bom ya, sehingga kalau dibuat melihat WA dulu bomnya meledak gitu. Nah, itu kadang saya protes gitu, protes doang gitu. Jadi nggak bisa juga saya sendiri nggak bisa gitu. Ya, jadi untuk Kabupaten Sukabumi itu ya kan, pembagian itu ya kan, itu harus disepakati dulu pengurus, atau terserah kalau misalnya ketua ini punya pedoman sendiri nggak apa-apa. Karena kadang-kala ini pengurus ini juga kalau diajak musyawarah suka sulit, nggak mau pusing saya ya kan, ikut aja. Jadi pembagian itu terutama yang dibagi untuk berupa penghasilan atau gaji atau apapun namanya penghasilan itu disisihkan berapa persen untuk sosial. Jadi nanti NPWP yayasan nanti untuk Kabupaten Sukabumi ada NPWP-nya itu rekening yayasan YKKI Kabupaten Sukabumi itu tidak boleh digunakan untuk di luar sosial. Makanya kalau bisnis ya kan, jangan pernah uang itu ditransfer ke rekening yayasan. Karena kalau ditransfer ke rekening yayasan itu sudah miliknya sosial, miliknya masyarakat. Saya kalau dapat transferan dari NTB dari apa ya ke rekening Bendung, Bang 30% masukin ke rekening yayasan. Karena rekening yayasan nanti diawasi, kita harus laporan. Ada uang masuk 100 juta ya. Nah itu nanti kita laporan ke negara. Kalau kita mau diakui jadi yayasan yang baik ya kita laporan ke negara berdasarkan rekening yang masuk, keluar habis untuk apa. Nah, makanya hati-hati dengan rekening yayasan. Jangan bisnis uangnya transfer ke rekening yayasan gitu. Ya udah nggak bisa diapa-apain itu nanti kena sanksi, termasuk dari pusat kena sanksi. Karena kita kena sanksi dari negara ya saya memberi sanksi ke cabang. Ya, kalau masalah pembuatan rekening yayasan, kalau nggak punya uang boleh pinjam ke pusat. Ya, kalau pinjam ya dikembalikan. Gitu. Ya, beda bisnis kan gitu ya. Jadi ininya gitu ya kan. Karena kan kalau pakai program kalau dia yayasan itu memang ada program itu bisa, cuman harus sesuai banget sama program yang ditulis sama dia. Iya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau rekening yayasan tuh catatannya hanya untuk sosial. Saya pisahkan di situ. Ya kan? Jadi supaya nanti enggak campur aduk. Kenapa? Rekening sosial YKKI Bendung selalu ngomong, ketum tuh enak banget ngomong itu uang sosial dikeluarkan aja. Kenapa? Takutnya nanti disalahgunakan. Bukan disalahgunakan Bendung. Misalnya ada pengurus DPC, Pak Bendung saya begini begitu ya kan, adanya uang sosial nih, ya udah pinjam dulu. Kalau sempet kayak begitu, itu pasti kesananya nggak baik. Ya, jadi konsisten tadi, disiplin tadi. Gitu. Kenapa harus disiplin di bidang sosial? Karena kan ekonominya udah dapet. Dan itu nggak dibatasi, misalnya hanya 10% ke rekening sosial, nggak apa-apa, itu terserah ketua-ketuanya. Ya. Kalau di kita belum mateng, di pusat aja belum mateng tuh kesepakatan untuk menyisihkan hasil kerja atau hasil proyek atau hasil bisnis untuk dimasukkan ke yayasan berapa. Kalau saya waktu itu idenya 30%. Tapi rupanya itu setelah dilihat-lihat kebanyakan. Ya, jadi waktu itu saya ngobrol sama Bendung di rest area. Kita sebetulnya proyek ini dapat berapa? Misalnya 6 miliar. Tapi berpikir kalau 30% 2 miliar lebih tuh untuk sosial kan, mikir juga kan. Ya itu juga protes juga kegedean itu. Ya. Nah artinya saya harus menghormati. Saya nggak mau saya menentukan sesuatu, akhirnya istri saya tertekan. Masih tertekan itu karena dia nggak setuju. Gitu. Ya, karena pasti punya pedoman masing-masing. Jakarta aja 2,5. Kenapa kamu 30%? Jangan sok-sokan gitu ya. Misalnya begitu ya, itu harus saya hormati. Mungkin istrinya Bendung juga perlu saya hormati. Kan saya nggak mau bikin suatu aturan yang akibatnya Bendung sama istrinya berkelahi, saya sama istri saya bertengkar gitu ya. Nah itu nanti kita rapatkan sama-sama. Karena memang ini kan uang dari langit ini mau jatuh. Cuman kadang-kala teman-teman ini kalau diajak rapat di pusat itu, walaupun Jakarta cuman Bekasi, Jakarta Timur ya kan, alasannya lockdown.
alasannya lockdown, nggak apa-apa. Artinya ya kalau terlambat ya jangan salahkan saya. Kalau saya pengennya ya cepat aja gitu. Ya, seperti itu. Apa namanya, konsepnya seperti itu ya. Kalau pengesahannya kan sudah ya, yang ketua sekretaris bendahara. Terus kalau ada kira-kira perselisihan dengan sekretarisnya, dengan bendaharanya, ya kan, kira-kira dari orang-orang yang ada itu setuju untuk dia dibuang aja, itu langsung diganti bisa. Nah, jadi kalau prinsipnya di kita itu SK itu tidak rumit. Ya, orang minta SK kita kasih. Tapi kalau dia menyalahgunakan atau dia keluar atau apa, itu kita nggak rumit, tinggal terbitkan SK pembatalan. Ya kan, kalau nanti sudah berjalan ya kita umumkan di media. Itu sudah gugur gitu. Ya, dan SK pembatalan itu akan datang ketika ada gantinya. Ya, kenapa begitu? Ya, kalau sudah ada penggantinya, misal ketua Kabupaten Bogor nih, ya, mengundurkan diri atau melakukan kesalahan, ya kan, sebelum ada penggantinya ya nggak akan dibatalkan. Kenapa? Karena memang nggak bisa bergerak mereka, nggak bisa bergerak. Artinya nanti setelah ada penggantinya baru diterbitkan surat SK baru. Nah berikutnya sama dengan SK pembatalan yang lama. Kalau yang lama ini protes kan juga tidak ada legalisasinya bahwa kamu sudah dibatalkan, ini buktinya. Jadi di KKI itu nggak rumit. Ya dia mau percaya syukur, mau enggak terserah, ya kan? Terus kalau mau ngaco ya juga nggak apa-apa, karena kalau saya prinsipnya negara kita negara hukum. Mantan ketua Banten kalau masih bergerak-gerak ke KKI ya saya laporkan, ya kan, kalau saya gitu. Apalagi dia bergerak merugikan orang lain atau merugikan masyarakat, itu jelas. Dan saya yakin pasti ada laporan, karena kemarin habis ketua Banten mundur itu juga ternyata yang ketua-ketua kabupaten kota juga curhat gitu. Sebetulnya mereka nggak suka. Sebetulnya saya nggak suka Pak Ketum, nah, kan saya nggak tahu kalau kamu nggak suka. Kalaupun kamu ngomong kamu nggak suka juga saya nggak percaya. Ternyata akhirnya angin membuat dia keluar gitu. Dari situ kebuka gitu, ternyata dia utang sekretaris Jawa Barat nggak dibayar, susah ditagihnya dan lain-lain, ya. Itu kan kebuka sendiri, ya. Padahal dia guru ngaji. Dan lagi-lagi bukan masalah kita mau ngomongin tentang agama gitu, itu mencontohkan nggak baik, ya, jadi apalagi ngancam-ngancam, jadi makin nggak bener lah gitu ya. Nah, akhirnya mereka bertengkar sendiri itu, ya, ketua Serang ngomong, wah apaan, apa ada apanya Hasan itu, ya nggak punya pasukan dia gini-gini, ya kan, ya kita jadi tahu boroknya mereka, kita tahu gitu. Dan biasanya kalau borok berantem dengan borok itu pasti yang berantem itu borok juga. Jadi kalau saya memang untuk Banten ini saya pengennya ganti total. Dan ini nanti rombongannya lupis atau apa nggak tahu ya. Jadi saya nggak pernah